Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada channel saya. Pada video kali ini kita akan mempelajari metode kedua dalam menjelaskan fenomena difraksi sinar X dengan menggunakan persamaan Laue ya. Setelah video sebelumnya yang sudah kita pahami ya, hukum Bragg itu sudah cukup baik dalam menjelaskan gejala difraksi sinar X, dan yang sekarang yang kita pelajari ini merupakan penjelasan yang diajukan oleh von Laue berdasarkan hasil eksperimennya ya. Nah, berbeda dengan Bragg, nah von Laue ini menjelaskan gejala difraksi dengan perspektif yang lebih umum dengan menganggap konsep hamburan sinar X oleh atom individu dalam struktur kristal yang selanjutnya akan menjelaskan arah puncak-puncak difraksi. Nah, mengingat hukum Bragg, kalau kalian sudah paham ya, hukum Bragg itu dia mengasumsikan difraksi sinar X ini sama dengan pemantulan. Jadi hukum Bragg itu diturunkan dengan pendekatan pemantulan. Nah, kalau von Laue ini dia lebih umum karena dia menganggap konsep hamburan sinar X oleh atom individu ya, bukan oleh bidang-bidang kristal yang sejajar seperti yang dijelaskan oleh hukum Bragg. Jadi yang menghamburkan sinar X itu adalah atom-atom individu yang berada di dalam kristal, itu kalau perbedaan dasarnya. Nah, Laue menjelaskan arah difraksi maksimum atau puncak-puncak ya, itu akan terbentuk pada arah-arah tertentu yang mengikuti persamaan Laue. Jadi ini sebenarnya mirip juga dengan hukum Bragg. Kalau hukum Bragg kan itu mengikuti persamaan Bragg ya, yang 2D sin theta sama dengan n lambda. Kalau di sini ada persamaan Laue. Nah, tetapi pada akhirnya nanti antara persamaan Laue dan hukum Bragg ya, ini juga bersesuaian satu sama lain ya, sehingga nanti kita bisa menurunkan hukum Bragg ya, persamaan 2.1 itu dengan persamaan Laue. Nah, mari kita pahami ya bagaimana deskripsi yang dibuat oleh Laue. Perhatikan gambar 2.3 yang menunjukkan hamburan berkas sinar datang pada pusat hamburan identik A dan B yang terpisah pada jarak R dalam struktur kristal. Jadi A dan B ini adalah atom ya, atom-atom yang berada di dalam struktur kristal yang berjarak, yang terpisah jarak R. Jadi titik A dan B ini adalah atom-atom. Nah, kemudian berkas sinar datang itu arahnya disimbolkan dengan N1. Jadi N1 ini adalah vektor arah atau vektor satuan dari gelombang sinar datang. Kemudian karena dia menumbuk atom, maka sinar X yang menumbuk atom itu akan dihamburkan sejauh 2 theta ya dengan arah N2. Jadi berkas pada arah N2 ini adalah berkas sinar terhambur ya. N1 adalah vektor satuan sinar datang dan N2 adalah vektor satuan sinar hambur. Nah, sudut yang dibentuk oleh N1 dan N2 adalah 2 theta. Oke, kita tarik garis putus-putus BM yang tegak lurus dengan sinar datang N1 dan AL yang tegak lurus dengan sinar hambur N2. Nah, bisa kita lihat di sini ya, dari titik sini sampai titik sini ya, antara N1 dan eh, bukan N1, antara sinar yang melewati pusat difraksi A itu sama dengan ya, dengan yang di B ya.
pada titik ini. Tetapi setelah titik ini itu beda, ya, beda karena yang di titik A dia melalui lintasan AM, tetapi kalau yang di titik B dia melalui lintasan BL. Nah, sama seperti menurunkan hukum Bragg, kita cari beda lintasan yang ditempuh oleh kedua sinar ini. Nah, jadi beda lintasan yang dilalui oleh yang A dan B, pusat A dan B itu AM. AM dikurangi aja ya selisihnya dengan BL, ya. AM dikurangi dengan BL. Nah, atau sebenarnya ya BL dikurangi AM juga boleh gitu ya. Yang penting selisihnya, ya, AM dikurangi dengan BL ini adalah perbedaan lintasan, ya, antara kedua gelombang yang yang datang titik A dan B. Nah, kita lihat segitiga AMB ya, segitiga AMB ini siku-siku di titik M, ya, siku-siku di titik M. Vektor satuan pada arah AM itu adalah N1, ya, vektor satuan pada arah M itu adalah N1. Jadi kalau kita ingin mencari AM, yaitu kita memproyeksikan vektor posisi R itu pada arah N1. Nah, cara memproyeksikannya adalah dengan melakukan dot. R didotkan dengan N1, ya. Itu adalah proyeksi dari R pada arah N1 dan kita peroleh AM. Kemudian untuk mencari BL, ya, ini kita memproyeksikan R itu pada arah N2. Jadi di sini BL sama dengan R dot N2. Maka beda lintasannya R dot N1 min N2. Nah, di sini N1 min N2 itu didefinisikan sebagai N atau garis normal. Nah, akan kita pahami selanjutnya vektor N1 min N2 ini adalah garis normal, ya, yang tegak lurus dengan bidang pantul, ya, atau bidang yang menghamburkan sinar X. Nah, sama bidang pantul ini ya adalah bidang yang memantulkan sinar datang ke arah sinar hambur. Ya, dijelaskan pada hukum pemantulan, ya, yang mendasari hukum Bragg. Nah, bidang pantul yang dijelaskan dalam hukum Bragg itu merupakan bidang-bidang sejajar, ya, barisan-barisan atom di dalam kristal. Itu bidang pantulnya. Jadi kalau digambarkan seperti ini, nah, bidang pantulnya itu adalah ini. Nah, N1 dikurangi N2 itu hasilnya adalah arahnya ini. Dan kita lihat N ini dia tegak lurus dengan bidang pantul. Nah, ini sama seperti penjelasan dari Bragg, ya. Nah, jadi bidang pantul ini kalau di Bragg itu adalah bidang-bidang yang sejajar. Nah, tapi kan di sini Laue itu tidak meninjau bidang-bidang sejajar itu, dia hanya menganggap di sini ada titik atom dan atom ini akan menghamburkan sinar X sejauh 2 theta. Nah, dari gambar 2.4 ini, ya, kita dapat peroleh besar dari N itu sama dengan 2 sin theta, ya, 2 sin theta. Nah, beda fase antara dua sinar yang terhambur dari A dan B itu R dot N per lambda dikali 2pi. R dot N ini tadi adalah beda lintasan yang ditempuh oleh gelombang A dan gelombang B, ya, gelombang terhambur A dan gelombang terhambur B. Nah, beda fase ya antara keduanya berarti ya beda lintasan ini dibagi dengan lambda dikali dengan 2pi. Nah, sinar hambur A dan B itu akan terinterferensi
konstruktif ketika beda fasenya merupakan kelipatan bilangan bulat. Jadi kedua kedua berkas ya, kedua berkas yang terhambur ini itu akan konstruktif ya, akan menghasilkan puncak-puncak diffraksi itu ketika beda lintasannya itu menghasilkan beda fase yang jadi perbandingan R dot n dengan lambda di sini merupakan bilangan bulat. Sehingga beda fase antara keduanya dia merupakan bilangan bulat dari 2pi. Ya sama seperti hukum Bragg ya. Kalau hukum Bragg kan dia sama dengan n lambda. Ya tetapi kan bidang-bidangnya itu sejajar. Jadi mereka itu sudah sefase. Cuman sefasenya di sini harus kelipatan bilangan bulat dari lambda. Nah, kalau von Laue ini dia lebih umum karena bidang-bidang yang di apa ditembak itu kan kita nggak tahu apakah itu bidang-bidang sejajar atau seperti apa. Nah, jadi deskripsi dari von Laue itu seperti ini. Sinar hambur A dan B akan terinterferensi konstruktif ketika beda fase ya. Beda fase antara gelombang hambur A dan B itu merupakan kelipatan bilangan bulat dari 2pi. Nah, keteraturan kristal itu akan menghasilkan atom-atom lain yang terletak pada arah yang sama atau bidang-bidang yang sejajar dengan atom yang misalkan atom A itu akan menghamburkan sinar sefase dengan sinar hambur A dan B. Nah, ini yang digunakan oleh Bragg. Nah, pada kristal tiga dimensi ya R nanti di sini itu akan berperan sebagai parameter fisik kristal A, B, dan C. Nah, ketika terjadi diffraksi maksimum atau puncak-puncak diffraksi, ketiga persamaan di bawah ini akan sah secara simultan. 2pi per lambda A-nya diganti R-nya diganti A. Nah, di sini A dot N dibagi dengan lambda ini merupakan didefinisikan sebagai H aksen ya. H aksen ini merupakan kelipatan bilangan bulat. Kemudian untuk yang B sama dan C sama. Jadi di sini parameter A ini akan berhubungan dengan indeks HKL ya. A ini akan berhubungan dengan indeks H, B akan berhubungan dengan indeks K, C akan berhubungan dengan indeks L. Seperti yang sudah kalian pahami bagaimana cara mencari indeks HKL itu dengan kebalikan dari A, B, dan C. Di mana H aksen, K aksen, dan L aksen merupakan bilangan bulat ya, yang merupakan perbandingan R dot n dengan lambda atau selisih lintasan dengan lambda. Dalam menurunkan persamaan 2.3 ini ya, diasumsikan bahwa atom A dan B merupakan tetangga terdekat. Sehingga besar A, B, dan C ini merupakan jarak antar atom pada kristalografi A, B, dan C. Nah, bilangan bulat H aksen, K aksen, L aksen, dan HKL itu berbeda dalam kelipatan N yang nilainya bisa lebih besar dari sama dengan 1. Maka bilangan bulat HKL tidak bisa memiliki faktor kelipatan selain 1 dan nilai-nilai yang diperbolehkan pada indeks Miller. Selanjutnya misalkan alfa, beta, dan gamma ya, ini yang pernah juga dijelaskan ya pada bab 1. Alfa itu adalah sudut yang dibentuk oleh normal N ya dengan sumbu kristalografi A, B, dan C ya. Nah, jadi misalkan A dot N ya, A dot N itu sama dengan N besar A dikali besar N cos alpha. Jadi alpha ini adalah sudut yang dibentuk oleh parameter A ya, sumbu kristal A dengan normal bidang N. Nah, kita ketahui tadi besar N itu sama dengan 2 sin theta, jadi bisa kita tuliskan di sini 2A sin theta cos alpha dan selanjutnya. Dengan demikian, persamaan 2.3 ya, persamaan 2.3 ini kan 2pi per lambda A dot N, atau di sini kan 2pi-nya coret, jadi A dot N itu sama dengan H aksen lambda. Jadi A dot N sama dengan H aksen lambda, di mana tadi A dot N sama dengan 2A sin theta cos alpha. Dan seterusnya, persamaan 2.4 ya.
Nah, inilah persamaan 2.4 merupakan persamaan yang Laue hasilkan, yang mendasari terjadinya difraksi sinar X. Nah, pada sistem koordinat ortogonal, nilai alfa, beta, dan gamma itu juga memenuhi persamaan di bawah ini. Ya, ini juga sudah pernah didiskusikan pada kuliah interplanar spacing, ya, jarak antar bidang. Jadi kita pakai aja di sini. Nah, persamaan 2.4 dan 2.5 itu dapat menentukan nilai alfa, beta, gamma, dan theta pada difraksi sinar X oleh bidang kristal penghambur dengan nilai HKL dan N tertentu. Jadi persamaan Laue ini nanti akan menjelaskan difraksi sinar X itu bagaimana. Maka pada bidang pantul yang sedang diteliti atau yang sedang diukur diamati, persamaan 2.4 dapat menentukan nilai theta dan N yang menjelaskan arah hamburan. Dari persamaan 2.4 untuk sudut theta yang tetap, ya, arah cos alfa, cos beta, dan cos gamma sebanding dengan H per alfa, eh, ya, K per H per A, K per B, dan L per C. Ya, kalau misalkan di sini sin tetanya itu tetap, ya. Jadi cos alfa nanti sama dengan sebanding dengan H per A. Ya enggak? Jadi kita lihat cos alfanya H per A. Ya, ini juga sudah pernah disinggung juga pada subbab 1.9 pada bab 1. Nah, dari sini dapat kita katakan bahwa scattering normal atau normal penghambur, ya, normal terhadap bidang yang tegak lurus terhadap bidang HKL, dan oleh sebab itu bidang HKL, ya, bidang HKL ini berperan sebagai bidang pemantul atau penghambur sinar X. Oke, itu. Nah, untuk menurunkan hukum Bragg, ingatlah persamaan 1.7 yang pernah didiskusikan tentang jarak antar bidang kristal D, di mana sudah pernah kita peroleh D sama dengan A per H cos alpha, B per K cos beta, C per L cos gamma. Nah, dari persamaan 2.4, jadi di sini cos alfanya kita ganti dengan DH per A, dan di sini bisa kita peroleh bahwa A-nya ini kan dicoret, ya. A-nya ini dicoret juga. Jadi di sini diperoleh 2D sin theta sama dengan N8, dan kita bisa menurunkan hukum Bragg dari persamaan Laue dengan cara yang sederhana. Ya, sama seperti untuk yang B per K cos beta dan C per L cos gamma juga sama. Nah, N itu dalam hukum Bragg merupakan orde refleksi. Nah, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, nilai N ini merupakan FPB dari bilangan bulat H aksen, K aksen, L aksen pada persamaan 2.4. Maka kita bisa memiliki bidang HKL, ya, kita bisa mengetahui bidang HKL, ya, berdasarkan hasil eksperimen bidang HKL yang memantulkan, yang mendifraksikan sinar X dan menganggap orde-orde refleksi berbeda dari asumsi ini. Ya, alternatifnya kita mungkin memiliki bidang NH, NK, NL, atau H aksen, K aksen, L aksen. Jadi ya, H aksen kan sama dengan NH, ya. Dan selalu memisalkan orde pertama refleksi. Kenapa? Ya. Nah, pada latihan soal nanti kita sering kali menggunakan asumsi, jadi N-nya itu dianggap aja sama dengan 1. Ya, pada saat menentukan struktur kristal berdasarkan eksperimen difraksi sinar X. Kenapa seperti itu? Order refleksi ke N dari bidang HKL itu nanti juga akan overlap dengan refleksi orde pertama dari bidang NH, NK, NL, atau H aksen, K aksen, L aksen. Oleh karena itu, dengan menggunakan N sama dengan 1, ya, kita bisa mengabaikan faktor N di sini dalam persamaan Bragg, dan kita juga bisa memahami refleksi pada seluruh bidang kristal. Jadi ketika kita menganggap ini, ya, sama saja kita itu mewakili keteraturan uh, bidang-bidang pada arah yang sama, seperti itu, pada arah HKL yang sama, karena
Di sini kan kelipatan saja dari HKL. Jadi kalau misalkan N-nya sama yang satu, ya ini mewakili HKL pada arah yang sama. Baik, seperti itu terkait dengan deskripsi von Laue terhadap gejala difraksi sinar X. Semoga bisa dipahami. Terima kasih sudah menyimak video ini hingga selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.